Nabi dan para sahabat duduk-duduk. Maka datanglah satu orang yang melewati. Disengok dari segi keadaan dia ini orang kaya, ya, orang terpandang. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang itu, orang lewat itu? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, dia itu orang kaya, dia itu orang terpandang. Kalau dia mengusulkan sesuatu pasti diterima. Kalau dia melamar pasti tak ditolak. Begitulah keadaannya. Nabi diam saja. Tidak lama setelah itu datang lagi satu orang. Orangnya dari segi penampilan adalah orang miskin dan bahkan tak dikenal sama sekali. Maka Nabi tanya juga, nah kalau orang ini bagaimana pendapat kalian? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, itu orang miskin ya Rasul. Kalau dia meminang pasti orang tak terima. Kalau dia mengusulkan sesuatu juga tak akan didengar. Ya, kenapa? Dia adalah orang miskin. Kata Nabi, orang ini yang baru lewat ini, kata Nabi, lebih baik daripada orang yang pertama, walaupun orang yang pertama itu dikumpulkan seisi dunia ini. Ya. Orang ini, kata Nabi, adalah lebih baik daripada orang yang pertama lewat tadi. Walaupun orang pertama lewat tadi dikumpulkan seisi dunia ini, maka orang ini jauh lebih baik daripada orang yang pertama. Artinya apa? Islam tidak membedakan dan tidak melihat daripada status. Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling taat, yang paling bertakwa kepada Allah. Banyak dicontohkan dalam perjalanan sejarah orang-orang yang mulia. Miskin mereka mulia, kaya mereka mulia. Ya, coba kita tengok dengan Julaibib. Siapa yang tak kenal dengan Julaibib? Ya, sering diceritakan Julaibib. Siapa itu Julaibib? Seorang ya yang tidak tahu asal usulnya, miskin, hitam, tampang juga tidak bisa dibawa ke tengah. Tapi Nabi melihat dalam diri Julaibib ini ada sesuatu yang lebih gitu. Ya, sesuatu yang lebih, sehingga walaupun dari segi keduniaan dia tak punya apa-apa, tapi Nabi melihat ada yang lebih dalam Julaibib ini. Sehingga ketika Nabi nak menjodohkan Julaibib, dengan siapa jodohnya diterkan Nabi? Dengan orang yang terpandang. Ya, orang yang terpandang, orang kaya, anak gadisnya cantik. Ya, Nabi tak mungkin zalim. Ya, Nabi tak mungkin zalim. Kalaulah Nabi melihat dari segi tampang, Nabi tak mungkin menjodohkan Julaibib dengan orang kaya ini. Status. Tapi Nabi menjodohkan. Ketika lamaran ini ditawarkan kepada orang kaya untuk anaknya, bapaknya juga sebetulnya menolak. Rupanya ada perempuan yang solehah di dalam. Sehingga ketika lamaran ini diperbincangkan oleh ayah bundanya, apa kata perempuan dalam kamar? Dia jumpai ayah bundanya. Wahai ayah, wahai ibu, kenapa kalian tolak lamaran Nabi? Saya tidak akan menikah selamanya kecuali dengan Julaibib. Ya, apakah ayah bunda berani menolak perintah Allah Rasulnya? Inilah yang dilihat oleh Nabi SAW. Ada perempuan yang solehah, ada perempuan laki-laki yang soleh. Walaupun dari segi fisik dia tidak akan sama. Begitu diterima, maka Nabi doakan, dan doa ini dicemburui oleh kaum muslimin, kaum muslimat pada saat itu. Apa doanya? Didoakan agar perempuan itu tidak mendapatkan kesusahan dunia akhirat. Coba bayangkan. Ya, ini dia Bapak Ibu. Ya, ini dia Julaibib yang mulia. Mulia bukan karena kekayaannya, bukan. Kalau tampang tidak dibawa ke tangan, Bapak. Andaikan ada laki ini menolak mungkin. Ya, sudahlah pendek, kale, tidak ada pulau yang dibanggakan. Tapi ada yang lebih pada Julaibib ini apa? Ketaatannya, itu aja.
Ketaatannya. Sehingga Nabi mampu menggaransi dan mau menjamin akan pernikahannya. Masya Allah. Ya, tengok juga Uwais Qarni. Siapa Uwais Qarni? Hanya pengembala kambing, pengembala hewan, tukang jual rumput. Tukang jual rumput kepada para musafir. Tapi apa pesan Nabi kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib? Wahai Umar bin Khattab, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau kalian jumpa nanti dengan Uwais Qarni, mintakan doa kepada dia agar kalian mendapat keberkahan dunia akhirat. Masya Allah. Siapa Umar? Umar adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Sesudah Nabi, Abu Bakar Siddiq. Sesudah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Ya, setelah itu Utsman bin Affan. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi sampaikan pesan kepada Umar dan Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kau nanti jumpa dengan Uwais Qarni, tolong kau minta doakan sama dia agar dapat keselamatan dunia akhirat. Siapa Uwais Qarni? Hanya tukang gembala rumput, potong rumput jual kepada musafir. Tapi ada ketaatan yang luar biasa dalamnya. Ya, sehingga Allah muliakan dia. Ada juga orang kaya. Siapa orang kaya? Tengok Abdurrahman bin Auf, Allah muliakan juga. Tengok Abu Bakar, tengok Utsman, Allah muliakan juga. Kemuliaannya ini berada dalam ketaatan. Dan tidak itu saja. Ketaatan yang dia lakukan bukan hanya sebatas hubungan dengan Allah, tapi sebatas juga dengan bagaimana bermanfaat bagi orang. Tengok Julaibib Talibah. Ya, Julaibib digaransi menikah oleh Rasulullah. Terjadi pernikahan. Coba bayangkan, awak ia bana ndak bisa dibuka tengah, dapet orang yang paling rancak bagi gitu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat yang sama setelah terjadi pernikahan, ada panggilan dari Nabi. Untuk apa? Untuk tampil di medan juang. Tampil berjuang, pergi peperang. Nah, bini baru rancak lah. Awak ndak ada apa boleh, dapat durian runtuh, tapi ada panggilan perang. Ya. Kalau bang mana pilih ya? Hah? Kok bini baru gua rancak lah. Tapi Julaibib apa yang diambilnya? Dia meninggalkan istrinya untuk memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Pak. Singkat cerita, Julaibib syahid pada saat itu. Mati, Pak. Dia sanggup tinggalkan istrinya yang cantik untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Awak ada hujan-hujan seketik, saya sampai ke Mas Haji. Ini pengantin baru lagi. Habib berbahagia, maka ketika perang telah usai, Nabi berkata, adakah di antara kalian yang syahid? Maka sahabat si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Adakah lagi? Tidak ada lagi Rasulullah. Adakah lagi? Tidak ada lagi Rasulullah. Nabi bilang, adakah lagi? Tidak ada lagi Rasulullah. Kalau begitu saya yang kehilangan. Saya kehilangan Julaibib. Maka sahabat mencari Julaibib ini. Ketika ditemukan mayat Julaibib, ada sekelilingnya 7 orang kafir yang sudah terkapar. Kata Nabi, 7 orang dibunuh oleh Julaibib. Masya Allah. Singkat cerita Bapak, bagaimana? Ketika Nabi masukkan ke dalam kubur, apa kata Nabi? Wahai Julaibib, kau bagian daripada aku dan aku bagian daripada kamu. Siapa dia? Tidak punya harta. Tapi kemuliaannya adalah ketaatan kepada Allah dan siap berkorban untuk ketaatan dan kebaikan manusia untuk agama ini. Siapa Uwais Qarni? Uwais Qarni dia orang biasa. Di samping dia taat kepada Allah, dia mengabdi kepada ibundanya. Masya Allah. Ini kemuliaan. Ya, siapa Umar bin Khattab? Siapa Abdurrahman bin Auf? Orang kaya. Orang kayanya bukan hanya sebatas kesolehan, tapi dia kaya, hartanya juga digunakan untuk kepentingan umat. Maka harta Abdurrahman bin Auf itu dibagi 3 kata ulama Pak. 1/3 untuk usaha dia, 1/3 untuk bayar utang, 1/3 untuk fakir miskin. Ya, inilah yang dikatakan bahwa Islam datang bukan nak memiskinkan orang kaya, bukan. Bukan juga nak mengayakan orang miskin. Bukan juga nak menghinakan orang kaya, juga bukan nak menghinakan orang miskin. Islam datang nak memuliakan orang kaya, nak memuliakan orang miskin,
nak memuliakan para pejabat, nak memuliakan orang awam. Siapa yang betul-betul masuk ke dalam Islam, predikat dia takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.